Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wendy, NPM 435 10520 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tugas video kuis saya. Tugas video kuis probabilitas statistik. Pertama kita masuk ke Excelnya. Di sheet pertama terdapat sektor, emiten, dan kapitalisasi. Yang mana base sektornya itu keuangan, energi, barang konsumsi. Emitennya ada BBCA, BBRI, ADRO, PTBA, ICBP, dan INDF. Kapitalisasi triliun ada 1150, 850, 120, 60, 140, 80. Di sini saya sudah menghitung nilai minimumnya dengan rumus min C2 titik 2 sama C7, yang mana arti min adalah nilai tengah dari kapitalisasi triliun ini. Nilai maksimum yaitu menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung C2 titik 2 C7 tutup kurung, yang mana max ini untuk menghitung nilai paling besar dalam tabel ini. Yang ketiga ada total kapasitas, yang mana saya menggunakan rumus sum C2 titik 2 C7 tutup kurung, yang mana sum adalah menjumlahkan semua yang ada dalam data dalam tabel tersebut, sehingga berhasil 2400. Rata-rata kapitalisasi, rata-ratanya ada 400, jumlah emitennya ada 6, jumlah sektornya ada 3. Total kapasitas per sektornya, keuangannya ada 2000, energinya ada 150, barang konsumsinya ada 220. Di sini saya membuat chart detailnya atau diagramnya seperti ini. Pertanyaan: berdasarkan struktur tabel di atas, jenis grafik atau diagram, apakah yang paling ideal untuk memvisualisasikan data tersebut? Berikan alasan pemilihan grafik atau diagram. Pertama, saya mencari nilai minimum menggunakan fungsi min pada kolom kapitalisasi, yaitu sama dengan min C2 titik 2 tutup kurung C7, sehingga diperoleh nilai maksimum sebesar 60 triliun. Selanjutnya, saya mencari nilai maksimum menggunakan fungsi max, yaitu sama dengan max C2 titik 2 C7, sehingga diperoleh nilai maksimum sebesar 1150 triliun. Setelah itu saya menghitung total kapitalisasi menggunakan fungsi sum, yaitu sama dengan sum buka kurung C2 titik 2 C7 tutup kurung, dan memperoleh total sebesar 2400 triliun rupiah. Kemudian saya menghitung rata-rata menggunakan fungsi average, yaitu sama dengan average buka kurung C2 titik 2 C7 tutup kurung, sehingga didapat rata-rata sebesar 400 triliun rupiah. Terakhir, saya menjumlahkan kapitalisasi berdasarkan sektor menggunakan fungsi SUMIF untuk mengetahui total kapitalisasi pada sektor keuangan, energi, dan barang-barang konsumsi sebagai dasar pembuatan diagram. Lanjut ke sheet 2-nya. Di sini saya sudah menjumlahkan nilai frekuensi, kurang dari, dan lebih dari. Yang mana di sini saya menggunakan rumus kurang darinya, itu kon Fs S dolar A S dolar 2.2 S E S dolar 24 dan koma tanda kutip besar dari sama dengan 20 tanda kutip S dolar A S dolar 2 S dolar E S dolar 24 koma tanda kutip kecil dari sama dengan 21 tanda kutip tutup kurung, yang mana hasilnya 1, dan seterusnya. Ada 11, nilai dari 24 sampai 25 ada 19,
Sini ada rumusnya sama kayak tadi. 19 ada rumusnya juga. 26 sampai 27 ada 26 rumusnya. 27 sampai 29 ada rumusnya juga. Ini 27 hasilnya. 30 sampai 31 ada rumusnya juga. Ini 19 hasilnya. 32 sampai 33 10 hasilnya. 34 sampai 35 2 hasilnya. Kurang dari yaitu kita masukkan nilai H18 yang mana nilai tersebut adalah 1, maka hasil di sini 1. Dan kurang dari yang di kolom I19 pertama kita mengetik sama dengan, dan kita pencet yang biru ini 1 tambah di kolom H14, maka hasilnya 12. Dan kita akan tarik semuanya nih begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai hasilnya 12, 31, 57, 84, 103, 113, 115. Sini jumlahnya semua. Lebih dari ini pengurangan. Pertama kita klik 115, yang kedua kita kurangi nilai J18 dan H19, maka hasilnya 104 sampai seterusnya. Di sini saya sudah mencari nilai minimum, yang mana menggunakan rumus count kurung A2.2 E24 tutup kurung, yang mana hasilnya 115. Di sini ada 21 yaitu menggunakan rumus min, yang mana nilai paling terkecil yaitu 21. 35, yang mana menggunakan rumus max, yang mana di sini terdapat nilai paling besar yaitu 35, mana A24.2 E24 kurung. 14 adalah nilai range-nya, menggunakan rumus max dan min, yaitu dikurangi dari nilai min dan nilai max ini. 21 kurang 35 yaitu hasilnya 14. Banyak kelas yaitu menggunakan rumus Ron. Lebar kelas menggunakan rumus Ron juga, yang mana hasilnya 2. Di sini saya sudah mencari jumlah frekuensinya menggunakan rumus sum buka kurung H18 kurang H25 tutup kurung. Pertanyaan, lengkapilah isi tabel di bawah menggunakan rumus Excel dan tampilan OGIF kurang dari, lebih dari, dan histogram. Poligonnya disertai dengan penjelasannya menggunakan bahasa sendiri. Penjelasan distribusi frekuensi. Pada soal ini saya membuat tabel distribusi frekuensi dari data nilai bahasa Inggris sebanyak 115. Saya menentukan interval kelas, kemudian menghitung frekuensi setiap interval menggunakan rumus kontif di Excel. Penjelasan frekuensi relatif. Frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi setiap kelas. Setiap kelas dibagi jumlah seluruh data sehingga menunjukkan presentase data pada tiap interval. Penjelasan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari, hitung dari, dengan menjumlahkan frekuensi dari atas ke bawah, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, dihitung dari jumlah data. Kemudian frekuensi secara bertahap. Penjelasan histogram. Histogram menunjukkan jumlah siswa pada setiap interval. Nilai barang yang paling tinggi menunjukkan interval dengan jumlah siswa terbanyak. Penjelasan poligon frekuensi. Poligon frekuensi dibuat dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas. Grafik ini memperlihatkan pola penyebaran data sehingga lebih mudah dianalisis. Penjelasan OGIF. OGIF kurang dari menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari sehingga grafiknya naik, sehingga OGIF lebih dari menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari sehingga grafiknya menurun. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan data nilai paling banyak berdasarkan pada interval 28 sampai 29,
dengan frekuensi 27 siswa, sehingga sebagian besar nilai siswa berada pada rentang tersebut. Lanjut ke sheet 3. Di sini saya sudah menambahkan nilai fx-nya dan nilai manual dan min Excel, yang mana fx ini adalah yang mana nilai x dan f dikali, yaitu dengan menggunakan rumus. Misalnya nilai x terdapat di B3, maka di sini sama dengan B3 kali C3, mana terdapat nilai 2. Maka 100 kali 2 sama dengan 200. Yang di D2 terdapat 525, D5 terdapat 480, D6 terdapat 1380, dan D7 terdapat 325, D8 terdapat 3900, D9 terdapat 2970, D10 dapat 210, D11 terdapat 1450, D13 terdapat 1050, D14 terdapat 620, D15 terdapat 480, D16 terdapat 330, D17 terdapat 170. Di sini saya sudah masukkan rumusnya semua. Dan kita hitung jumlah total dari semua ini dari 200 sampai 170. Maka hasilnya 2121.340. Di sini saya sudah membuat nilai manual, yang mana menggunakan rumus sum buka kurung D3.2 D7 17, atau sum buka kurung C3.2 C17 tutup kurung, yang mana hasilnya 130.000 titik 12 titik 1000 titik 121.951. Min Excel hasilnya 135 menggunakan rumus average buka kurung J3 sampai dengan J7, maka hasilnya 135. Selanjutnya sheet 4. Di sini saya sudah membuat kombinasi pertama, kombinasi kedua, kombinasi penyelesaian, hitung probabilitas, persentase. Yang mana di sini hasilnya 15, yang mana di sini ada memakai rumus kombin buka kurung 6.2. Yang mana kombin adalah fungsi di Excel yang digunakan untuk menghitung banyaknya kombinasi, yaitu jumlah cara memilih beberapa objek dari sejumlah objek tanpa memperhatikan urutan. Di sini ada kombin 6.2, maka hasilnya 15. Di sini ada 5.984. Rumusnya kombin kurung 34.3, maka hasilnya segini. Yang penyelesaian ada 658.008. Sama rumusnya hitung probabilitas. Ada kombin juga, yang mana hasilnya 0.1364. Persentase sama rumusnya pakai kombin juga, yang mana hasilnya 13.641. Jawab pertanyaan dari soal di samping dan buatkan kesimpulannya. Jawab pertanyaan. Diketahui N 40 jumlah smartphone, 3K sama dengan 6 smartphone cacat, N sama dengan 5 smartphone yang diambil, X sama dengan 2 smartphone cacat yang diharapkan. Dengan menggunakan rumus distribusi hipergometrik P kali sama dengan 2 sama dengan 62, 343, 405 sama dengan 0,
0,1364 P kali sama dengan 2 sama dengan binom binom 343 binom 40 sampai seterusnya, sehingga probabilitas terambil tepat 2 smartphone yang cacat adalah 0,1364 atau 30%, sama dengan 64%. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan distribusi hipergometric, peluang bahwa dari 5 smartphone yang diambil secara acak, tepat 2 smartphone cacat adalah sebesar 0,1364 atau 13,64%. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut sekitar 14 kali dari 100 kali pengambilan. Sekian dari saya, Wendy. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.